Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke turnamen Grand Chess Tour Super Bad Rapid dan Blitz 2023, di mana sudah menyelesaikan sesi rapidnya kawan. Sementara ini Duda unggul di posisi pertama di sesi rapid dengan perolehan 6,5 poin, tak terkalahkan sejauh ini dari 9 game yang dimainkan. Ada Levon Aronian di tempat kedua, Wesley So, MVL, dan Magnus Carlsen berada di posisi kelima. Magnus Carlsen baru bisa memetik kemenangan tadi malam di matchday ketiga. Di babak ketujuh kawan, Carlsen baru bisa mendapatkan kemenangan atas Daniil Bogdan. Dan di babak ke-8 menang lagi atas Kirill Shevchenko. Dan di babak terakhirnya menghadapi Richard Rapport bermain remis. Dan yang lain bisa kalian baca sendiri, posisi buncit ada Daniil Bogdan ataupun juga ada Kirill Shevchenko. Masih ada kesempatan buat para pemain untuk memperbaiki posisinya di sisa permainan Blitz nanti kawan selama 2 hari. Tapi biasanya kawan, siapa yang menang di sesi rapid berpeluang besar untuk memenangkan turnamen. Karena di sesi rapid poinnya ini dikalikan 2 kawan. Menang dapat 2 poin, remis 1 poin, dan kalah 0 poin. Sedangkan di sesi Blitznya nanti sama perhitungannya seperti biasa. Menang 1 poin, remis setengah poin, dan kalah 0 poin kawan. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini, kita akan coba lihat permainan yang sangat menarik kawan dari permainan Jan-Christoph Duda versus MVL di babak ke-8. Game ini sangat menarik kawan, sangat liar nantinya. Nantinya kita akan coba perbanyak analisa di awal-awal pembukaan, karena trik permainan ini ada di tahap pembukaannya kawan. Nanti di middle game ataupun end game-nya kita akan sedikit kurangi analisa atau alternatif langkahnya. Trik-triknya hanya ada di pembukaan yang bisa kita pelajari. Kalau kalian ingin bermain nanti pembukaan Queen's Gambit Accepted ini kawan, nanti trik-triknya kalian tahu di awal-awal pembukaan. Jangan sampai terjebak kawan. Queen's Gambit Accepted dipilih oleh MVL. Pion D pukul pion C4. Dan di sini tujuan dari gambit diterima, tentu putih mendapatkan kesempatan untuk menguasai petak pusat. Dan inilah yang dilakukan oleh Jan-Christoph Duda. Ini pilihan nomor 2 kawan. Pilihan utamanya adalah kuda F3 terlebih dahulu, dibalas kuda F6 untuk mencegah pergerakan pion E4. Kalian bisa melanjutkan dengan pion E3, pion E6, gajah ambil pion C4, pion C5, counter attack dari hitam, rokade, dan pion A6. Struktur pion seperti ini sangat lazim dalam permainan Queen's Gambit Accepted. Tapi kita tidak temui jalur utama ini kawan, memilih untuk menguasai petak pusat. Dan inilah awal permainan yang liar ini. Pion E5, balasan dari MVL. Pilihan utama lainnya adalah kuda F6 kawan. Setelah pion ini didorong maju, kuda ke D5. Mungkin di sini kebanyakan juga mengambil pion ini gajah ataupun pergerakan yang lain terserah. Tapi kita tidak temui kuda F6, memilih dengan pion E5, variasi sentral atau McDonald defense. Kalau kalian dorong pion ini maju, kemungkinan hitam di sini akan membalas dengan kuda F6, tetap melanjutkan pengembangan pressure pion yang di sini. Variasi ini tidak terlalu bagus kawan. Memang terlihat pion ini mendapatkan ruang di sini, tapi hitam masih mempunyai pion C untuk dobrak pion ini nanti kawan ke depannya. Jadi kurang bagus. Kalian dorong pion ini, Stockfish juga tidak merekomendasikan variasi ini kawan. Di posisi ini tidak terlalu banyak yang mengambil pion didorong maju, hanya sekitar ada 30-an game saja pion ini didorong maju. Kembali lagi ke langkah aslinya, kuda F3 pilihan utama dari putih kawan, Jan-Christoph Duda. Dan pion pukul pion merupakan pilihan utama pada posisi ini yang paling banyak diambil oleh hitam, tapi memilih dengan gajah B4. Ini variasi nomor 2-nya. Kalau kalian melanjutkan pertukaran pion seperti ini kawan, gajah ambil pion C4 terlebih dahulu, segera rokade di langkah berikutnya, kuda C6 untuk mempertahankan pion. Di sini kalian rokade, kemudian ada gajah E6 menantang pertukaran, diterima, diambil balik, menteri keluar ke B3, serang pion di sini, serang pion di sini, dan kalian bisa pertahankan pion pusat kalian terlebih dahulu, menteri D7, melepaskan pion racun. Kalau kalian ambil di sini ada benteng B8, menteri bergeser ke A6, dan hitam bisa melanjutkan pengembangan gajah gelap ke D6. Permainan masih dirasa cukup seimbang kawan. Tentu saja Queen's Gambit Accepted, permainan gambit diterima akan menghadirkan permainan yang liar. Tidak menerima pion pukul pion, melanjutkan dengan gajah B4 skak, blokade oleh kuda, dan kuda F6, serang pion ini kawan. Tapi dia harus menyerahkan kontrol petak pusat, artinya menyerahkan pion di petak E5.
kuda ambil pion E5 lanjut Jan Christoph Duda. Dan di sini pion B5 balasan dari MVL, pertahankan pion C4-nya. Jika putih mendapatkan kontrol yang solid di petak pusat kawan dengan dua pion ini, hitam mencoba mendapatkan penguasaan sisi menteri. Dan berlanjut dengan langkah pion F3 lanjut Jan Christoph Duda untuk perkuat posisi pionnya kawan dari ancaman kuda. Di sini MVL rokade mengamankan raja. Sulit bagi raja ini mencoba mendapatkan tempo lebih cepat untuk rokade kawan. Kalau saja kalian melanjutkan pengembangan gajah E2 menyegerakan untuk bisa rokade, malah di sini hitam mempunyai tempo yang lebih cepat kawan. Bisa counter attack di petak pusat dengan pion C5 untuk membuka lajur C. Mungkin di sini kalian pertahankan dengan gajah E3. Ada menteri ini bergerak ke petak E7 ataupun pion C pukul pion D4 terlebih dahulu. Kalau kalian keluar menantang pertukaran menteri, hitam akan menolaknya. Mungkin di sini kalian gunakan untuk rokade, tapi Stockfish menyarankan rokade panjang kawan. Oke, lanjut ke langkah aslinya. Di sini pion A4 dipilih oleh Jan Christoph Duda untuk memisahkan dua pion ini dan bisa kalian backup dengan pion C6, tapi MVL memilih counter attack dengan pion C5. Ditolak kawan tidak ambil pion ini, memilih dengan langkah gajah bergerak ke E3. Kalau kalian terima di sini, menteri akan keluar ke peta A5, coba pressure di sini dan Stockfish menyarankan gajah ini keluar ke peta F4. Kalau kalian blokade dengan gajah di diagonal ini, menteri akan mundur kawan ke C7, rebut pion ini nanti dengan tempo ancam kuda. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Jadi gajah E3 pilihan dari Jan Christoph Duda. Pion C pukul pion D4, menteri ambil balik pion D4. Menolak pertukaran menteri. Artinya di sini MVL menyerahkan dua pionnya lagi di sini kawan. Karena pion A pukul pion B5. Tapi dengan mengorbankan dua pionnya ini kawan, MVL ini mempunyai jalur pengembangan perwira yang cepat. Dan coba lihat ada kekhawatiran juga dari putih, rajanya masih berada di pusat. Bentengnya pun juga segera menguasai lajur pusat di langkah berikutnya. Gajah siap berkembang, diagonalnya terbuka, kuda pun juga siap berkembang. Kita lihat saja seperti apa. Di sini tentu benteng D8 oleh MVL. Menteri ambil pion C4, sementara Jan Christoph Duda unggul dua pion di sini kawan. Berlanjut dengan gajah E6, tempo ancam menteri melanjutkan pengembangan, menteri mundur ke E2 dan selanjutnya menteri C7. Coba ancam kuda di sini dan di sini kuda ke C4 menantang pertukaran perwira di sini kawan, tentu ditolak karena gajah belum saatnya untuk ditukarkan. Posisi permainan mulai terbuka, tentu sangat disayangkan jika kalian menukarkan gajah kawan. Pengembangan kuda B ke D7 lanjut MVL. Ada benteng A4 serang gajah. Baru di sini gajah gelap ini coba eliminasi kuda C3. Diambil balik oleh pion B. Dan di sini kuda C5 kembali menawarkan perwira kawan, yaitu kuda. Tapi ide yang lain nanti kuda ini juga cukup berbahaya kawan. Coba lihat ancaman skak, membatasi pergerakan raja sudah tidak bisa naik ke peta F2. Temponya ancam benteng kawan. Dan jika sekarang kalian mencoba menukarkan gajah sikat kuda di sini, ya masih bisa diambil balik oleh menteri. Coba pressure pion yang di sini, pressure kuda yang di sini kawan. Tapi kuda dalam posisi yang nyaman dengan keberadaan bentengnya. Dan mungkin hitam juga akan mengeluarkan bentengnya ke lajur B ataupun naik terlebih dahulu untuk backup pion ini. Nanti ditumpuk di lajur D, bisa jadi dengan variasi ini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Duda menahan diri bermain dengan benteng B4 dan di sini ada kuda D3 skak. Raja sudah tidak bisa lari bersembunyi ke F2 kawan. Dan ini memaksa Jan Christoph Duda untuk menukarkan menterinya. Diambil balik oleh benteng, diambil balik oleh gajah. Tentu ancamannya raja jika bergerak ke lajur D ini kawan. Kuda akan mendapatkan benteng dan discover temponya. Putih kalah. Oleh karena itu terpaksa menukar menterinya. Dan di sini permainan dirasa masih cukup seimbang kawan. Karena putih juga unggul dua pion di sisi menteri ini. Permainan berlanjut dengan langkah kuda mundur ke D7. Ada gajah D4. Sudah saatnya juga pada posisi rokade kawan mengamankan raja ke area yang lebih tertutup. Tapi memilih dengan gajah D4. Tujuannya adalah kontrol peta ini kawan dari ancaman manuver kuda ataupun tetap kontrol peta gelap berkoneksi dengan pion, menjaga pion menjaga benteng, benteng menjaga pion. Kuda pun juga mendapatkan penjagaan dua sekaligus dari benteng, dari gajah. Jadi posisi di area ini masih cukup bagus dari pertahanan putih ini kawan. Permainan berlanjut di sini pion A5, en pasen diambil balik oleh benteng.
barulah di sini rokade. Ada benteng A8, benteng FB1 ditumpuk. Awas baris belakang, ada ancaman kalau ditinggal oleh benteng, oleh menteri, oleh kuda, ada ancaman skakmat. Oleh karena itu di sini pion H6 memberikan ruang. Gajah mundur ke F1, lanjut Jan Christoph Ruda dan raja bergeser naik ke H7. Di sini kuda mulai manuver mencari posisi kawan ke E3, ada menteri naik ke petak D6. Dilanjut dengan langkah kuda D5, tantangan pertukaran kawan, dan di sini diterima juga oleh MVL. Seumpama menolak, Stockfish menyarankan benteng ini naik ke baris kedua kawan, tapi MVL sepertinya ingin mendapatkan satu pion, tapi sulit kawan. Setelah diambil balik oleh pion ini, menteri tidak akan berani ambil pion ini kawan. Di sini MVL bermain dengan pion G6 terlebih dahulu, blokade diagonal terang ini. Kalau ambil pion ini langsung, ancamannya skak di sini kawan. Dan nanti gajah ini punya tempo untuk menusuk menteri, menusuk benteng. Kalau kalian blokade dengan pion F ini, ada benteng maju, serang menteri, dan pion ini jatuh di langkah berikutnya. Artinya terjadi pertukaran pion di lajur D dan di lajur F kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan pion G6 terlebih dahulu dan pion C4, perkuat posisi pionnya. Di sini ada benteng A2 dan ditantang dengan benteng 4 turun ke B2. Stockfish menyarankan benteng ini cukup ke petak B3 saja, tapi memilih menantang pertukaran dan sudah saatnya menukarkan benteng ini kawan, agar tidak ada koneksi dua benteng putih. Seringkali kita dapati pada game-game seperti ini kawan, saat kalian mempunyai menteri terus melawan banyak perwira lawan yang mempunyai koneksi bagus antar perwira, ambil contoh sepasang benteng, sepasang kuda, ataupun sepasang gajah, kita seringkali disarankan oleh Stockfish menyarankan melakukan pertukaran jika ada kesempatan, agar pincang kawan. Tidak ada koneksi yang kuat, sepasang benteng tentu sangat kuat koneksinya, sepasang kuda juga sulit untuk kita bongkar. Tapi di sini memilih menteri ke F4. Menantang pertukaran semacam ini kawan, sungguh merugikan di sini. Tentu saja diterima oleh Jan Christoph Ruda, benteng pukul benteng A2, menteri ambil gajah tempo skak, raja bergeser ke H1, kemudian pion H5 mulai didorong oleh MVL, ada benteng A turun ke A1 kawan. Berkoneksi di baris pertama, ya tentu saja digeser dua benteng ini untuk memberikan backup bagi pion-pionnya di lajur pusat ini nanti. Pion H4, benteng D1 terlebih dahulu, menteri F2, pion H3, MVL menyerah di langkah ke-34. Sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi kawan. Kalian hanya punya dukungan dari kuda. Kuda pun kalau ingin mencapai peta ini kawan, untuk memberikan ancaman ataupun peta ini, memberikan ancaman ataupun menteri nanti bergerak ke peta G3 didukung oleh kuda. Kuda rasanya juga sulit memberikan dukungan untuk memberikan ancaman skakmat kawan. Sampai peta ini pun nanti juga akan sulit. Ambil contoh permainan dilanjutkan seperti ini. Kuda ingin mencapai peta ini membantu serangan kawan. Ya pion ini akan didorong terus maju. Kuda H5, pion ini didorong maju. Kuda melakukan skak dan sudah tidak bisa lagi melakukan ancaman apapun. Kalian sudah kehabisan tempo untuk membackup pion ini. Sangat sulit kawan. Kalaupun kalian di sini bermain dengan langkah menunggu, ambil contoh raja G7, pion ini didorong kawan. Mungkin menteri ini bergerak ke peta B2 ataupun juga bergerak ke peta E3, tetap mengawasi peta ini. Di sini ada benteng diangkat naik ke peta D5, disusul saudaranya nanti pion C5 siap dimainkan. Ambil contoh di sini menteri bergerak ke C3, awasi pion di sini. Benteng akan ditumpuk, kemudian menteri ini bolak-balik menjaga peta C5. Pion ini akan tetap didorong kawan. Kalau disikat oleh kuda, disikat saja oleh benteng. Kalau diambil oleh menteri, pion didorong dan kalian sudah tidak bisa mengejar pion ini lagi. Pion ini promosi, putih akan tetap menang. Oke, silakan kalian otak-atik sendiri variasi apa yang terbaik buat hitam pada posisi ini. Sudah tidak ada lagi kawan. Yang cukup merepotkan sebetulnya adalah pion ini. Bagaimana mencegah pergerakan pion ini tidak bisa promosi. Oke, itulah kawan permainan yang sangat liar dari keduanya. Jan Christoph Ruda sementara ini memimpin turnamen dengan 6,5 poin atau 13 poin. Hasil kemenangan 4 game dan 5 kali remis di sesi rapid. Nanti sore kita akan lanjutkan untuk Champion Chess Tour kawan. Kita coba lihat permainan Alireza versus Nakamura ataupun permainan Abdus Satrov. Mana yang kalian pilih? Kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.